wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Kiai Hasim Asy'ari fi kitab Adabil Alim wal Muta'allim fima yahtaju ilaihi al-muta'allimu fi ahwali ta'allumihi wa ma yatawaffaqu alaihi al-mu'allimu fi maqami ta'limihi ila anqal faslun. Wa qala Sufyan Tsauri, kemarin sampai wa qala Waqi' wa qala Waqi' wa qala Waqi'un lan dawuh sinten Imam Waqi', dawuh ngaten la yakunur rajulu aliman, ora ana sapa rajulu wong lanang aliman iku diarani wong alim hatta yasma sehingga krungu sapa rajul miman sangking wong huwa kang utawi man iku asanul luwih tuwa minhu katimbang rajul. Wa mimman lan katimbang wong huwa kang utawi man iku misluhu sepadane rajul. Wa mimman lan katimbang wong huwa kang utawi rajul iku dunahu sak ngisore. Kata Imam Waqi', ini salah satu keutamaan ilmu atau bagaimana orang alim itu dikatakan orang yang alim. Kata Imam Waqi', seseorang itu tidak dikatakan orang yang alim sehingga dia mendengar ilmu itu dari orang yang lebih tua, mendengarkan ilmu dari orang yang sesama umurnya atau sederajat, atau mendengarkan ilmu dari orang yang ada di bawahnya. Ini orang alim. Jadi orang alim itu bukan berarti nggak ngaji lagi atau nggak mendengarkan pengajian lagi, tidak. Kalau orang alim itu dikatakan orang alim, kata Imam Waqi', dia itu adalah orang yang mendengarkan pelajaran ilmu dari orang yang di atasnya, lebih tua darinya atau seumurnya, sebayanya, atau mendengarkan ilmu atau mengambil ilmu dari orang yang ada di bawahnya. Jadi semuanya tidak pandang bulu. Mana yang memang nyatanya lebih alim, maka dia akan belajar kepadanya atau mendengarkan ilmu darinya. Ini orang alim. Karena murni yang diambil itu adalah ilmunya, bukan karena orangnya. Nah, kita kadang-kadang sombong. Kita merasa lebih pintar, maka tidak mau ngaji ke sana atau ke sana kemari. Karena saya lebih pintar, karena saya lebih tua, karena saya lebih begitu. Nah, ini yang kadang kita tidak tahu. Padahal Imam Waqi' mengatakan bahwa seseorang itu tidak dikatakan alim kecuali dia itu mendengarkan ilmu dari orang yang lebih tua, orang yang sebaya, dan orang yang di bawah dia. Jadi karena murni ilmu kan datangnya dari siapa saja. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Saya kalau ngaji sama dia atau nggak belajar sama dia misalnya, wah percuma, itu kan di bawah saya. Jangan seperti itu, karena kita ilmu itu datangnya dari Allah. Ilmu itu milik Allah, bukan milik orang itu. Dan Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang dikehendaki, baik yang muda, yang tua, yang pesantrennya lama, yang ini, enggak memandang bulu, enggak memandang golongan. Yu'til hikmata man yasha'. Allah itu memberikan ilmu kepada siapa saja yang dikehendaki. Bukan hanya orang-orang yang kalangan elit, orang-orang yang kalangan berilmu yang nantinya akan, enggak, semua bisa mendapatkan ilmu asalkan kesungguhan, ada kesungguhan dan serius untuk mencari ilmu. Siapapun akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menjelaskan bahwa ilmu itu akan diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad itu pembaginya yang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sufyan, dan dawuh sinten Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, al ajaib ammah.
Piro-piro barang sing ajib. Orang barang-barang sing ajaib itu ya yang menghumur, yang mengherankan. Ajaib-ajaib ini kalau barang-barang ajaib, ya ajaib-ajaib. Amatun itu barang umum. Wa fi akhir zaman, lan ing dalam akhir zaman aamu iku luwih umum. Lawan nawaibu tawi piro-piro mas musibah blai iku tomatun. Toma itu ngelindeh, mengalahkan. Wa fi amriddin, dan ing dalam kawitan dalam perkara agama atomu iku luwih ngalahaken. Atau kalau atom itu apa yang sesuatu yang merusak, sesuatu yang menghancurkan, sesuatu yang menghancurkan itu. Lawal masaib utai musibah. Musibah itu azimatun agung. Wa mautul ulama'i utawi matine ulama iku a'dhamu luwi agung. Masya Allah. Wa innal alima lan temen setune wong alim hayatuhu rahmatun. Iku utawi hayate gesange uripe wong alim rahmatun niku dadi rahmat lil ummati kadue umat. Wa mautuhu utawi matine al-alim fil islami iku sulmatun, luka yang mendalam. Itu sulmah. Sulmah itu asli maknanya adalah apa? Kerusakan yang ada di dinding itu loh. Jadi kayak membekas, luka yang membekas. Nah, kata Sayyidina Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan al-ajaib, hal-hal yang gaib, yang ajib, yang mengherankan itu umum, maksudnya bisa saja terjadi di mana saja, hal-hal yang aneh gitu. Hal-hal yang aneh itu bisa terjadi di kapan saja, tapi di akhir zaman itu lebih yang aneh-aneh itu lebih terjadi. Jadi kalau dahulu barang yang aneh itu ya biasa, maksudnya ada lah, terjadi, umum, bisa saja di mana saja. Tapi kalau di akhir zaman itu Masya Allah lebih umum, artinya lebih banyak lagi. Makanya kita nggak heran aneh-aneh di zaman akhir itu. Wan nawaib tomatun wa fi amrid dini atom. Nah kalau fitnah, masaib nawaib itu naibah, fitnah atau bahaya. Bahaya itu tomah, itu bisa menghancurkan. Karena bahaya, karena ini itu kan bisa menghancurkan. Tapi kalau dalam urusan agama kok membahayakan, maka itu lebih bahaya. Jadi kalau ada masaibud dunya, jadi cobaan atau hal-hal yang mengganggu urusan, itu sifatnya akan menghancurkan. Lebih menghancurkan lagi kalau itu terhadap agama kita. Jadi kalau kita buat aneh-aneh, kita buat fitnah, kalau bukan dalam masalah agama, itu cukup menghebohkan atau cukup merusak tatanan masyarakat, tatanan bernegara, tatanan beragama, bisa merusak. Tapi kalau musibahnya itu nawaibnya, fitnahnya itu dalam urusan agama, maka lebih parah lagi, lebih menghancurkan, pukulan yang dahsyat. Makanya jangan sampai kita membuat fitnah dalam agama. Ya contohnya banyak sekali. Contoh banyak sekali dan terjadi di zaman akhir ini. Wal masaib azimatun, musibah itu sebenarnya azim, agung. Musibah jangan dikira musibah itu enggak agung, tapi kalau kita ada musibah, kita ini menanggapnya bagaimana? Menanggapinya musibah itu ya sesuatu yang agung, Masya Allah, dahsyat sekali. Banjir misalnya, yang kena banjir, yang kena longsor, itu dahsyat sekali. Nah, dahsyat sekali. Tapi matinya ulama lebih dahsyat dari itu. Matinya ulama lebih dahsyat dari itu. Karena ulama ini bisa dikatakan sinar atau nur yang dititipkan oleh Allah kepadanya untuk penenang dunia. Untuk pengekang dunia dari zalazil. Dari barang-barang mungkarat.
dari hawa panasnya rohaniyah. Itu ulama perannya itu begitu. Makanya kalau sekedar banjir atau longsor itu hal yang wajar biasa gitu. Tapi kalau matinya ulama lebih dahsyat, kenapa? Karena berhubungan dengan rohani, berhubungan dengan roh, berhubungan dengan golab. Kalau matinya ulama, nah ini susah untuk bisa menggantikannya. Karena kalau ulama itu mati berarti ilmunya juga ikut diambil. Nggak bisa diwariskan ilmu itu. Padahal peran ulama begitu besar meskipun tidak dirasakan oleh masyarakat atau tidak dirasakan oleh siapapun yang tidak bisa merasakan. Tapi hakikatnya kematinya seorang ulama, seorang alim itu lebih dahsyat, agung sekali. Sampai malaikat pada ikut menangis. Hewan-hewan yang tadinya itu sering bertasbih, meraya tentrem, merasa tentrem karena ada orang alim itu, karena ulama itu, ketika ulama meninggal pada nangis, mereka merasa kehilangan. Hanya manusia yang hatinya keras yang tidak merasakan itu. Wa innal alima hayatuhu rahmatun lil ummah. Orang alim hidupnya itu adalah rahmat bagi umat. Nah, ini namanya orang alim. Kalau orang yang punya ilmu itu, hidupnya orang yang alim itu akan bisa dirasakan di tengah-tengah masyarakat adem ayem, menjadikan rahmat bagi umat, menjadikan rahmat dari umat, dari buat umat itu sebagai rahmat, bisa menjelaskan, bisa merukunkan, yang aslinya begini-begini jadi baik, yang aslinya begitu-begitu ya, yang aslinya pertengkaran jadi nggak pertengkaran, suami istri yang cekcok jadi nggak cekcok. Jadi inilah peran ulama menjadi rahmat bagi umat. Wa mautu fil islami zulmah. Matinya ulama dalam Islam itu zulmah, luka yang sangat mendalam. Jadi kerusakan yang dalam kholal fil haid istilahnya. Kholal fil haid itu ada tembok, bangunan tembok yang tembok itu hancur, lebur atau ada pecah-pecah. Tembok yang pecah, jadi istilahnya ya luka yang sangat mendalam, akan menghancurkan tembok-tembok agama, benteng-benteng agama. Karena al ulama berfungsi atau salah satu tugasnya adalah hirasatuddin, menjaga agama. Wa mautuhu fil islami sulmatun. Ini apa yang dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri. Wa fi sahihaini. Lan niku kacerita ing dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Tawi ana dawuh ngene. Qala dawuh sinten Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Dawuh ngaten sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takrungu yaqulu ingkang dawuh sinten Kanjeng Nabi, innallaha la yaqbidul ilma. Taman setuhune Allah la yaqbidu itu ora mundut sinten Allah al ilma ing ilmu intizaan kelawan mundut tenanan yang taseu kang mundut sinten Allah ing ilmu. Langsung diambil, dicopot, dikletek gitu. Anin nasi minan nasi sanging manusia. Walakin yaqbidu tetapine mundut sinten Allah al ilma ing ilmu biqabdil ulama kelawan mundut ulama. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hadis dijelaskan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Bahwa Allah itu tidak mengambil ilmu dari orang yang punya ilmu itu dengan diambil secara langsung begitu. Jadi kalau Allah menghendaki akan mengambil ilmu, maka dia jadikan ilmunya langsung diambil begitu. Tidak. Tetapi Allah mengambil ilmu itu melalui meninggalnya atau matinya para ulama. Kalau ulama meninggal, maka ilmunya juga ikut dibawa, nggak bisa diambil oleh kita. Maka kalau ulama itu meninggal, ilmunya juga ikut meninggal. Tidak bisa digantikan.
Jadi Allah ketika mengambil ilmu seseorang bukan diambil langsung secara langsung saat itu, tidak, tapi dengan meninggalnya para ulama. Nah, kalau para ulama sudah meninggal berarti ilmu kan tidak ada. Hatta idalam yabqa sehingga ing dalam arikalane ora tetep sapa alimun. Enggak ono dalam di dunia ini alimun wong sing alim. Ittakhadha moko ngalap sapa annasu manusa ru'asa ing pira-pira utu pira-pira pemimpin juhalan ngalap ing pira-pira wong ing bodoh. Nah, kalau sudah tidak ada orang alim, tidak ada orang yang berpegang teguh betul-betul, orang yang punya ilmu, tidak ada lagi, maka manusia, masyarakat itu akan mengambil pemimpin dari kalangan orang yang bodoh-bodoh. Orang bodoh jadi pimpinan, orang jadoh jadi tokoh agama, padahal dia nggak punya ilmu. Kenapa? Karena tidak ada orang yang alim. Kalau tidak ada orang yang alim seperti itulah ini. Akhirnya pimpinan ulama dari orang-orang yang bodoh, nggak punya ilmu. Ini bahaya. Fasu'ilu mongko tentakoni sapa juhal itu ru'asa juhal, fa'aftaunu li awih fatwa sapa ru'asa juhal bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Kalau dia ditanya, maka dijawab sebisanya dia, walaupun tanpa ilmu, dijawab dengan tanpa menggunakan ilmu. Kenapa? Karena dia sudah jadi ulama, meskipun tidak tahu, kalau ditanya pasti jawab, meskipun ngawur tidak punya ilmu, dijawab apa adanya, tidak memakai ilmu. Kalau dijawab tidak memakai ilmu, fadhallu, maka dia itu tersesat sapa ru'asa wa adall lan nyesataken sapa ru'asa juhal. Ditanya nggak punya ilmu, jawab padahal dia nggak tahu ilmunya, asal-asalan, yang penting menjawab. Maka dia ini statusnya sebagai orang yang tersesat dan juga menyesatkan. Sesat lah, ini bahaya. Kenapa? Karena sudah tidak ada ulama. Nah, oleh karena itu ulama ini perannya sangat penting sekali di dunia kita ini. Jadi kalau nggak ada ulama ya bahaya. Selama ada ulama yang mengamalkan ilmunya, itu insya Allah masyarakat akan ayem. Di mana di suatu daerah kok di situ ada ulama yang mengamalkan ilmunya, yang mustaqim, yang istiqomah, yang bertakwa kepada Allah, maka daerah itu akan menjadi ayem, tentrem. Karena itu sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan kepada dia untuk menjadi rahmat bagi sekitarnya, bagi yang ada di situ. Jadi jangan dikira nggak ada pengaruhnya. Orang alim kalau nempat di mana tempatnya, maka akan membawa rahmat bagi orang yang berada di situ. Akan membawa ketenangan, akan membawa rezeki, akan membawa keberkahan, akan membawa kemanfaatan. Kalau ada orang yang punya ilmu, yang bertakwa, mustaqim, istilahnya punya ilmu dan bisa dan mengamalkan ilmunya juga orangnya mustaqim, masya Allah, maka orang alim yang nempat di mana tempatnya, yang di tempat itu ikut akan mendapatkan rahmat, mendapatkan barokahnya. Makanya keberadaan orang alim itu sangat diperlukan di mana saja berada. Faslun jami'u ma dzikir. Tapi sekabiane apa yang disebut nyatane min fadhil ilmi saing kautamane ilmu wa ahli lan ahli ilmu. Iku innama wa informasinya utawi ma dzikira iku fi haqqil ulama il amilin. Iku ing dalam membicarakan tentang hak-hak ulama al amili kan podo ngamal-ngamalaken kabeh bi ilmihim. Kang ngamangang ilmune bi ilmihim kelawan ngilmune al ulama. Al abror kang abror bagus-bagus, al muttaqina kang bertakwa-takwa, alladzina ya ulama sing kabeh mau qasadu kana sapa ulama bihi kelawan ilmune wajhallahi krana Allah indate Allah al karim. Nih, jadi kalau kita berbicara tentang ulama ya dari awal sampai yang sekarang, kata Syekh Hasyim Asy'ari, yang dimaksud keutamaannya ulama, kemudian bagaimana
rahmatnya para ulama, ya semuanya itu kehormatan para ulama. Yang semua dijelaskan dalam hadis-hadis itu adalah yang dimaksud ulama, bukan sembarang ulama, tapi adalah ulama yang al-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, yang al-abrar, baik-baik orangnya, al-muttaqin, orang yang bertakwa-takwa, alladzi qasadu bihi wajhallahil karim, yang dengan ilmunya itu hanya semata-mata lillahi ta'ala. Jadi kalau ulama yang dibicarakan tadi bagaimana keutamaannya, bagaimana ini, semuanya itu kalau ulama yang al-abrar, al-muttaqin, al-mukhlisin, al-amilina bi'ulumihim. Karena kalau kita alim saja itu nggak cukup kalau tidak mengamalkan ilmunya. Kita mengamalkan ilmu, punya ilmu dan mengamalkan ilmunya juga tidak cukup kalau kita tidak ikhlas lillahi ta'ala. Maka puncaknya ada ilmu, ada amal, kemudian ada takwa, ada ikhlas, tadi rentetannya. Kalau orang yang punya ilmu yang seperti tadi sifat-sifatnya, maka di mana tempatnya itulah yang membawa rahmat bagi tempat yang ia tinggali. Dan sekitarnya, masyarakat yang di situ merasakan tentrem, merasakan enak, merasakan adem ayem. Nah itu ulama perannya seperti itu, al ulama al amilin al abrar al muttaqin alladzina qasadu wajhallahi al karim. Ini yang mukhlis yang ini jangan dianggap sembarangan, karena itu mereka yang seperti itulah yang kemudian disebut dengan warasatul anbiya. Yang kalau jadi imam sholat berarti kita seolah-olah sholat kita yang imami itu sama saja kita sholat dengan nabi. Kalau imamnya orang yang alim yang seperti ini, maka kita seolah-olah diimami oleh nabi. Ya, begitu itu, karena mereka itulah yang menjadi wakil Allah di muka bumi ini setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, makanya bahaya kalau tidak begitu. Yang kita bicarakan tentang keutamaan ulama, ya ini yang ulama yang dimaksud adalah ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, yang baik-baik orangnya al-abrar, kemudian yang bertakwa dan dengan ilmunya itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada unsur duniawi sama sekali, tetapi hanya karena Allah. Ini ulama-ulama yang seperti ini, di samping ulama ini salah satu kriteria yang menjadi wali yang harus kita ikuti. Yang harus kita ikuti, harus kita pegangi. Bahkan kalau memang di daerah lain itu kalau bisa ditarik supaya nempat di daerahnya misalnya. Kenapa? Ya karena ini akan membawa rahmat. Ulama yang seperti ini akan membawa rahmat, akan membawa keberkahan bagi lingkungannya, bagi daerahnya. Ini. Laman ya wazulfa lan parak ladaihim dalam ngersane Allah bi jannatin naim iklan biro-biro jannatin naim, surga naim. Jadi ulama-ulama yang seperti tadi itu dekat kepada Allah, dekat dengan Allah. Dengan tinggal masuk surga saja sudah. Laman ora kok ulama yaiku wong qasada kang naja sapa man bi kelawan ilmune agrodon ing pira-pira tujuan duniawiyatan kang bangsa dunya. Nyatane minjahin saking pangkat, derajat, au malin utawa bondo, au mukasarotin fil atba utawa akeh-akehan pengikut, wa talamidi akeh-akehan murid. Nah ini dijelaskan oleh Sayyid Saleh Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi kalau kita berbicara tentang keutamaan ulama, ada yang disebut adalah, yang dimaksud adalah ulama-ulama yang tadi. Kalau ada ulama yang mengamalkan ilmunya, orangnya baik, orangnya bertakwa, dan hanya dengan ilmunya itu karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain. Sehingga dia dengan Allah sangat dekat. Dengan surga sangat dekat. Inilah ulama yang harus kita agungkan. Kata Syekh Hasyim Asy'ari. Bukan ulama yang dengan ilmunya itu dia punya tujuan duniawi. Seperti dia supaya mendapatkan pangkat, derajat, mendapatkan harta, atau mendapatkan banyak pengikut supaya di banyak pengikutnya. Ini termasuk ilmu yang
apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya, bukan ulama-ulama yang dimaksud tadi. Jadi kalau ada ulama yang dengan ilmunya itu supaya banyak pengikut, supaya banyak murid misalnya, maka ini ulama lain lagi, bukan ulama yang dimaksud tadi. Kan sekarang banyak misalnya, atau kita ini tidak bisa menilai orang ya. Kita tidak bisa menilai orang, tapi kalau ada kita ini sebagai ulama kok kita bisa mengukur diri kita sendiri. Misalnya kalau kita sebagai orang yang alim misalnya, maka kita harus mengukur diri sendiri apa dengan ilmunya kita ini bertujuan untuk agar mendapatkan barang-barang dunia, pangkat, derajat, pengikut, atau murid-murid yang banyak misalnya. Lah ini bahaya kalau seperti harus kita telaah diri kita sebagai renungan pribadi bukan untuk menilai orang lain. Karena hal itu berbahaya. Kalau kita menilai orang lain itu berarti kayak kita ini bersih, kayak kita ini nggak salah. Seolah-olah kita ini wali sehingga menilai orang lain. Ini yang sering terjadi. Tetapi ini lebih kepada kalau memang kita punya ilmu maka kita harus introspeksi bagaimana ilmu kita apakah sejatinya untuk dijadikan mencari dunia, mencari derajat, mencari pangkat, mencari pengikut, mencari murid-murid misalnya. Ini jangan supaya banyak pengikutnya. Tidak, ini bahaya. Bukan itu ulama, karena itu nanti masuknya kepada kategori ulama su yang tidak berpengaruh malah bisa menjadi bahaya bagi masyarakat, perpecahan, tidak ada ketenangan di masyarakat. Makanya harus tahu yang seperti ini. Faqad ruya mongko teman-teman den riwayataken Nabi sallallahu alaihi wasallam apa hadis iki man talabal ilma liyujariya bihil ulama au yumariya bihil fuqaha au yasrifa bihi wujuhan nas adkhalahu Allah finnar. Utawi sapane wong iku talaban nupri sapa man al ilma ing ilmu. Barang siapa yang mencari ilmu liyujariya supaya dia bisa menandingi bi kelawan ilmunya al ulama. Ing pira-pira ulama supaya bisa menandingi ulama atau mendebat lah istilahnya, mendebat ulama. Kalau diomongin begini bisa mendebat lah. Mencari ilmu itu tujuannya untuk itu. Au yumaria utawa madoni memusuhi sapa man bi kelawan ilmu al fuqaha atau supaya bisa menandingi ulama gitu, menandingi atau memusuhi ulama dengan ilmunya itu. Dia punya ilmu, saya punya ilmu, ngapain kita nggak berani sama dia begitu. Jadi tujuannya mencari ilmu itu seperti itu. Au yasrifa bihi wujuhan nas. Utawa ngenggokaken sapa man bihi kelawan ilmune wujuhan nasi ing pira-pira wajahe menungso, atau dia mencari ilmu tapi ilmunya supaya orang itu nengok kepada dia semuanya, supaya tertarik kepada dia, supaya semuanya ikut dia, supaya dia akan menjadi nanti kalau saya mencari ilmu gini nanti biar murid saya banyak, biar ini begini. Lah ini bahaya ini. Dari awal mencari ilmu bagaimana niatnya harus ditata. Kalau niatnya seperti ini, adkhalahullah monggo nglebokaken sinten moga akhlo adkhalahu Allah monggo nglebokaken ingman sinten Allah finnari dalam neraka. Kalau orang ada dalam mencari ilmu niatnya seperti tadi maka enggak ada ragu lagi tempatnya di neraka. Meskipun di dunianya adalah seorang alim, orang yang punya ilmu, bahkan ilmunya tinggi lagi, tapi kalau tadi dalam mencari ilmunya adalah agar bisa menandingi ulama, agar bisa memusuhi ulama, agar banyak pengikutnya, banyak santrinya, banyak murid-muridnya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Rawahu Tirmidzi. Ini bahaya. Makanya kita harus tahu bagaimana niat ini. Biasanya orang tua yang kadang-kadang hanya ikut-ikutan, nggak tahu bagaimana caranya memondokkan orang tua, memondokkan anaknya orang tua itu. Maka harus tahu niatnya itu bagaimana. Kalau pertama-tama itu salah bagaimana, maka mulai dari sekarang harus dirubah niatnya. Dirubah niatnya lillahi ta'ala. Kemarin saya kasih bocoran, niat yang paling gampang itu adalah ketika kita memondokkan anak. Kalau kita nggak punya ilmu, bagi orang awam, niat yang paling mudah itu kemarin dijelaskan oleh Rasulullah, ugdu ataupun aliman atau muta'alliman atau
mustami'an au muhibban wala takunil khamis fatahlik. Ini kita nggak punya ilmu, tapi saya senang dengan ulama, orang yang punya ilmu. Saya senang dengan santri. Saya senang dengan orang-orang yang mendengarkan ilmu. Saya senang senang semuanya dari kriterianya semuanya. Karena saya nggak bisa apa-apa, ya sudah biar anakku termasuk golongan mereka-mereka yang alim, yang muta'alim, atau paling tidak musami, karena ittiba'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Itu niat yang paling selamat. Karena saya senang santri, maka anakku dijadikan santri gitu loh. Itu karena saya senang ilmu, maka saya ingin anak saya punya ilmu. Itu niat yang selamat dan mudah. Tapi semua itu kemudian diembel-embel dengan lillahi ta'ala ittiba'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu niat yang paling mudah. Tapi kalau tidak seperti itu, dari sekarang harus dirubah. Itu niatnya sih banyak sekali, maksudnya model-model niatnya. Tapi yang jelas bagaimana kita niat yang benar dalam memondokkan anak misalnya, itu tadi yang paling gampang, itu mudah itu tadi, supaya kita selamat. Anak-anaknya juga tidak terjerumus dalam hal-hal itu. Nah, kalau ternyata orang tuanya salah niatnya dan anaknya sudah di pesantren, maka harus diperbarui niatnya. Jadidu niyatikum. Jadi perbaruilah niatnya agar niatnya benar. Kalau niatnya benar agar menjadi orang yang punya ilmu, orang ilmu yang bisa mengamalkan ilmunya, yang bertakwa, yang baik, yang hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu, dan cerita saking Rasulullah tawi dawuh hadis, man ta'allama utawi sapane wong iku belajar sapa man ilman ing sijining ilmu, mimma yambaghi bihi, saking perkara-perkara kang yabtaghi, mimma yabtaghi, saking perkara-perkara kang nubrih sapa man bihi kelawan ma wajhallahi karena Allah taala. Nubrih karena Allah. Barang siapa yang belajar satu ilmu yang memang hendaknya itu dalam mencari ilmunya itu karena lillahi ta'ala, la yata'allamu, mongko la yata'allamu wajah Allah ta'ala yata'allamu hale orang belajari sapa man ing ilmu illa liyusiba kejaba drapun ngenani memperoleh sapa man bihi kelawan ilmu waradun ing perkakas ing barang-barang minat dunia saking dunia, man lam yajid mongko ora nemu sapa man masyaallah arful jannati ing gondone ing baune surga. Orang jarang siapa yang belajar ilmu. Dalam belajar ilmu ini yang tujuannya apa? Dia tidak belajar kecuali hanya untuk memperoleh barang dunia. Ya kayak tadi, derajat, pangkat, harta, ya, supaya banyak pengikut, supaya semacam-macam ini. Itu semuanya barang dunia. Kalau ada orang yang belajar dengan niatnya, tujuannya seperti tadi, lam yajid arfal jannah. Maka orang itu tidak akan bisa menemukan baunya surga aja nggak bakal bisa. Bagaimana masuk surga? Susah. Makanya harus betul-betul niatnya itu dibetulkan. Wa anhu man ta'allama ilman. Utawi sapane wong belajar ilmu li ghairillahi krana saliyane Allah. Au arada bihi utawa ngarepaken man ing kelawan ilmu wa wajillah sing saliyane zati Allah taala. Fal yatabawa maq'adahu minan nar. Monggo becik manggono sapa man maq'adahu ing panggonane man minan nari saking neraka. Kalau ada orang belajar ilmu tapi belajar ilmunya li ghairillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ikhlas lillahi taala. Atau dia menghadap tidak lillahi taala atau mengharapkan bukan atau tujuan tertentu, bukan Allah lah yang jelas, karena mendapatkan dunia, mendapatkan pangkat, derajat, seperti itu,
maka falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka tempat yang paling layak bagi dirinya falyatabawa, maka bertempatlah di neraka. Jadi tempatnya orang-orang yang punya ilmu, yang tujuannya seperti ini langsung bludus masuk neraka tanpa, Masya Allah. Makanya ada Sayyidina Abu Hurairah itu menceritakan sebuah hadis, Masya Allah. Ini di kitab Al-Muntaqa. Itu Sayyidina Abu Hurairah kalau didatangi orang itu untuk meriwayatkan satu hadis, ditanya tentang satu hadis, pingsan yang pertama. Ditanya lagi yang kedua, pingsan lagi tentang hadis yang ditanyakan itu. Ditanyakan yang ketiga juga pingsan lagi. Dalam riwayat itu ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Setiap ditanya hadis itu pasti pingsan. Pingsannya karena ketakutan. Kalau sudah mendengar hadis itu takut sekali sampai pingsan. Ini Sayyidina Abu Hurairah. Ternyata hadis yang diriwayatkan setelah pingsan berapa kali itu tadi, kata Sayyidina Abu Hurairah, dalam riwayat hadisnya itu nanti di yaumil qiyamah ada 3 golongan. Yang pertama kali dibangkitkan dan langsung masuk neraka tanpa ada proses lagi. Jadi nanti di neraka itu yaumil mahsyar itu dibangkitkan 3 golongan ini langsung dimasukin neraka. Di antara 3 ini adalah orang yang punya ilmu atau orang yang pandai. Pokoknya orang alim, orang yang punya ilmu, tapi dalam mencari ilmunya tidak digunakan semestinya. Dalam mencari ilmu itu supaya mendapatkan dunia, supaya mendapatkan pangkat derajat, supaya dinamakan kiai istilahnya, atau dikatakan kiai. Jadi supaya orang-orang memanggil dia itu kiai, supaya orang-orang memanggil dia itu pokoknya dengan sebutan-sebutan yang terhormat lah istilahnya. Maka orang seperti ini, subhanallah, memang nyatanya ya orang-orang pada menyebutnya kiai, menyebutnya ini. Tapi dalam pertama kali atau niatnya mencari ilmu itu bukan karena Allah, tapi supaya jadi kiai, supaya dipanggil kiai, supaya dipanggil orang alim, supaya dipanggil ini. Nanti di yaumil qiyamah itu akan langsung dibangkitkan, masukkan ke neraka. Karena ini Sayyidina Abi Hurairah menangis. Terus ada orang yang sedekah, yang kedua, yang ketiga orang yang jihad fisabilillah. Ada 3 golongan yang semuanya itu tidak lillahi ta'ala. Supaya kita belajar kita itu supaya menjadi kiai, supaya dipanggil kiai, mendapatkan panggilan yang terhormat, orang-orang pada mengenal kita bagaimana. Lah itu yang bahaya. Harus dibetuli karena itu salah. Niatnya harus dirubah. Yang sudah tahu begini harus dirubah, harus diperbaiki. Bahaya.